Ini kalau di bahasa Indonesia yang baik dan benar yang kami terjemahkan itu Tuhanku gitu loh. Jadi jelas, oh Yeshua ini punya Tuhan. Mr. Aldo, semoga saya salah kan, katanya waktu diterjemahkan itu dulu dari bahasa aslinya Alkitab itu kan terjemahannya itu ini bukan Alkitab, sorry. Alkitab adalah Al-Quran. Kami nggak menerjemahkan Al-Quran. Ini siapa sih yang ngajarin Alkitab? Ini bukan, ini kita tidak bahas Alkitab di sini. Alkitab itu Al-Quran. Oke, terserah. Nah, itu dulu kan tahun 1974 itu kan LAI itu kan. Nah, tahun sekian kan baru ada KBBI itu. Ya. Sekarang Anda mau mengatakan bahwa supaya kita tidak rusuh di Indonesia kan provokatif bahasa itu kan? Tidak rusuh, maksudnya tidak terpecah belah. Saya nggak pernah bilang rusuh. Ya, jangan diframing. Dari supaya kita tidak terpecah belah ya. Ini bahasa persatuan. Harus ada kamusnya. Saya dengar tadi Anda ngomong begitu supaya kita ini aman, pakailah kan. Anda mau mengatakan jangan pakai kata Allah kan? Iya, memang nggak perlu ada kata Allah ya, karena kita ini berbicara harus dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ada undang-undang. Apakah Prabowo mengatakan bahwa terjemahan di 74 itu segera harus pakai KBBI? Anda ini siapa? Yang bicara ya. Bentar saya ambil alih. Saya ambil alih. Mas Aldo, ya. Saya ambil alih. Sorry. Justru saya yang tanya, Anda siapa ya? Kok ngatur-ngatur pemikiran seseorang lalu seolah-olah mau menjajah opini pendapat seorang apa bedanya bahasanya Uniripa dengan Aldo provokatif? Ya, pertanyaannya kalau menurut Anda kami provokatif, laporkan ke kantor polisi, Pak. Gampang ya? Gampang kok, nggak susah. Kalau merasa tersakiti, gini Pak, kalau tidak mau melaporkan, jedotkan kepalanya ke dinding, Pak. Ya, kalau nggak makan atau tidur. Ya, maaf ya, ini ruang akademis. Ya udah, turun ya. Maaf, ini ruang akademis. Ruang yang berusaha akademik ya, walaupun ini tidak resmi. Ini platform pribadi yang difungsikan seakademis mungkin, mengajak anak bangsa untuk aktif dalam mengedukasi perkara teologi, kristologi, dan islamologi. Kalau Anda berat untuk menerima kenyataan, Pak, pakai selimut tidur jangan lupa pakai autan. Tapi minum dulu sebelumnya ya Pak ya, daripada nanti Bapak kekeringan nanti malam. Ya, silakan Mas Aldo dilanjut. Oke, kita lanjut. Ada tamu. Coba jelaskan ya teman-teman ya. Jadi terjemahan lama ya TL ya yang terbitkan sama LAI itu direvisi menjadi TB. Ya, TB ada puluhan tahun kemudian menjadi TB2. Nah, teman-teman harus tahu tuh TB2 tuh kenapa tuh muncul TB2. Karena salah satu orang yang mengkritisi LAI adalah saya. Saya diundang nih ke dalam webinar mereka, lalu saya memberikan kritikan itu. Dan itu diterima oleh Pak Anwar Chen ya. Sehingga Pak Anwar Chen dan timnya itu melakukan revisi. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, mereka ini mau merevisi sesuai dengan KBBI. Nah, kita harus apresiasi kalau itu memang sudah mereka revisi. Tapi memang revisinya kan belum sempurna, belum baik ya. Nah, inilah yang jadi masukan ke kami nih, ke teman-teman LAI supaya lebih lagi konsisten. Kalau bilang itu terjemahan sesuai KBBI, ya lakukan. Ya, kalau sesuai KBBI itu bukan kata Allah huruf kecilnya aja yang hilang. Semua kata Allah harusnya hilang. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ada tim dari lembaga LAI ini yang keluar. Ya, keluar. Dia setuju sama saya. Kalau Allah itu harus hilang semuanya. Ini bukan novel, ini adalah kitab suci. Oleh karena itu, karena beban mentalnya dia ya, sebagai salah seorang penerjemah LAI itu, yang kalau apa-apa bisa diminta pertanggungjawabannya, makanya dia memutuskan keluar aja. Ya, berbeda sama tim yang lain yang ngotot masih memakai kata Allah ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di Indonesia ini ada dua macam penerjemah kitab suci Kristen. Ya, ada penerjemah yang mengikuti
Ya, aturan tata bahasa yang ditetapkan oleh pemerintah ada yang tidak mengikuti. Ada 2. Nah, kami klaim ya sebagai tim penerjemah Pesita Indonesia Merdeka yang mengikuti aturan tata bahasa, berarti ngikutin KBBI versi yang terbaru sekarang dan EYD. Nah, karena ini kami ikuti, makanya hasil terjemahan kami sama LAI jauh berbeda. Ya, kalau teman-teman perhatikan, sudah download terjemahan kami ya. Tidak ada kata Allah, nabi, rasul, ibadah, malaikat. Ada banyak kata yang lain, termasuk kata surga itu nggak ada. Karena kami berusaha senetral mungkin nih menerjemahkan ini Yesua ngomong apa sih dalam Aramaik, lalu terjemahkan ke Indonesia bagaimana tanpa embel-embel ajaran agama. Oke, semoga ini bisa membuka wawasan teman-teman ya. Oke, next. Oke, kita sapa dulu Bang Aldo ya. Kak Lona. Iya, Bang Aldo, mungkin sebentar lagi saya mau turun nanti Bang. Saya ada tanya satu dulu Bang, yang seringkali menjadi bisa ya? Silakan. Ya, baik Bang Aldo. Ini minta itu Bang, bantu di dari kitab yang apa Abang bawa di Lukas berapa ya? Lukas 2 ayat 11 itu Bang, pernyataan tentang dia yang lahir itu adalah Tuhan. Coba di itu Bang. Di situ tidak ada kata Tuhan ya Pak. Yang ada adalah kata Maria Mesias. Jadi karena Maria ini adalah nama, itu tidak boleh diganti. Ya, saya coba baca ya ayatnya. Luka 2 ayat 11. Ya. Etliat lepon ger yaumana paruka ditau Maria Mesiha bamdite Dawid. Ya. Artinya adalah hari ini telah lahir bagi kalian sang juru selamat, yaitu Maria Mesias di kota Daud. Nggak ada kata Tuhan, karena kata Tuhan itu dalam Aramaik adalah Allah. Baik. Ya. Baik, terima kasih Bang Aldo. Ya, sama-sama Pak ya. Oke. Ya, sama-sama. Terima kasih Bang. Ya, mungkin saya sampai waktu ini aja dulu, saya turun dulu ya. Mohon maaf semua ya. Makasih, mungkin Pak. di lain waktu saya akan naik lagi ya. Oke, makasih banyak. Ya. Sehat-sehat Bang Guru ya. Ya. Bang Gus Priyadi monitor. ABC monitor. Buat teman-teman Kristen yang ingin bertanya, ketik 1 ya, ketik 1 biar kita jambak. Di sini banyak kali permintaannya. Jadi ketik 1 yang mau bertanya sesuai tema, sesuai apa yang dibawa oleh Bang Aldo sendiri. Jangan melebarkan mana-mana ya. Buat teman-teman Kristen, silakan ketik 1 minta permintaan. Nanti masalah duit 100 juta nanti gampang kita minta sama Pak Bombon. Kata Romo Bang Aldo nanti bagi-bagi. Tenang aja nanti dibagi ya sama supporter. Sama supporter. Oke, kenaikan Amran silakan. Udah saya undang. Amran udah saya undang. Ketik 1 ya buat teman-teman Kristen ya. Oke. Jadi sebelum ini Abang Aldo ya, sebelum ada yang minta naik ini ya, belum ada yang minta. Jadi setelah diterjemahkan, Pesita menerjemahkan dari Aramaik ini ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Berarti memang harus menerima keadaan bahwa Yesus itu punya Tuhan ya, Bang Aldo ya? Iya dong, kecuali kalau dia mau berbantah. Sama aja kayak gini nih ya. Kalau dalam Islam, itu kan yang paling tinggi adalah firman dari Tuhan yang bernama Allah kan. Tidak ada satupun ustadz yang berani bantah. Ya kan, kalau memang Allah itu bilang A ya semuanya A, nggak ada yang bilang minus A. Ya kalau ada Pak Ustadz ngomong minus A, berarti dia ini mencoba istilahnya menganulir gitu. Oh Allah lo salah, yang betul gua. Nah itu kurang ajar. Nah kita lihat sekarang banyak orang Kristen yang mohon maaf nih kurang ajar. Ya kenapa? Karena Yesua ngomong dia punya Tuhan tapi dibantah sama dia. Seakan-akan dia ini lebih berkuasa, lebih
lebih punya otoritas dalam mengajar. Nah, saya kasih tahu ya, mereka ini salah baca terjemahan, makanya mencoba membantah mahagurunya Kristen ini. Terima kasih Pak. Oke, kita sapa dulu Bang Aldo ya. Bang Amran. Saya Muslim Bang, cuma mau bertanya aja. Kan itu ada 4 ayat tuh yang ditampilkan oleh Bapak Aldo ya kan. Itu kan terjemahan dari Pesita ya kan. Itu terjemahan LAI-nya dicantum diperlihatkan aja juga gitu biar ada perbandingan, kan juga pengetahuan juga buat kita semua di pemirsa di channel ini gitu. Maksudnya gitu aja, cuma itu doang. Betul. Silahkan diturunkan kembali. Oke, makasih. Ya, itu tergantung dari Romo Aldo. Terima kasih Pak Amran. Ya. Ini masukan yang bagus ya. Ya, cuma saya belum menyiapkan itu perbandingan ayatnya dalam satu tabel ya. Tapi teman-teman di sini mungkin ya nanti kalau diundang lagi untuk tema yang sama itu saya akan coba buatkan. Ya, Pak Amran terima kasih nih buat idenya. Iya. Ya, silakan Rohit PKS Ore Sanjo. Assalamualaikum Ore Bang Sanjo. Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Islam Bang. Saya Islam. Ini lain bukan mau bertanya atau mau cuman mau menyampaikan saja tadi kan ada fitnah bahwa KBBI itu datang sebelum Bible ya. Jangan lupa Sumpah Pemuda itu 1928. Jadi bahasa Indonesia lebih dulu daripada Bible. Terjemahan. Betul. Ya, Jadi kasih tepuk kalau tangan tuh memang harusnya tuh. 1974 Mantap. ya. Jadi kalau mau ngambil yang Bible cetakan 1974, di situ kata-katanya Mesias itu jadi junjungan, bukan Tuhan. Ya. Ya. Jadi kalau Kristen jangan suka ngambil comot-comot tuh kan kami lebih dulu. Pelajari dulu Biblemu di tahun itu apa terjemahannya. Yes. Dan revisimu terbaru ini memakai KBBI yang lama tadi yang kamu bilang. Ya. Jadi susah sih. Suka comot-comot. Mungkin Itu aja. Oke Bang Ojo ya. Oke, makasih. Saya nyampaikan itu aja. Mungkin Sanjo. ya. Terima kasih. Sebelum kita lanjut nih Bang Aldo, sebelum Assalamualaikum kita lanjutkan warahmatullahi menyapa tamu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi mungkin banyak teman-teman yang di bawah. Bahasa aslinya Yesuah ini apa bahasa aslinya sebenarnya? Mungkin banyak bertanya. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi Yeshua itu sebagai rabi Yahudi mengajar pakai bahasa Aramaik. Ya, salah satu referensinya kalau teman-teman baca Jewish Encyclopedia. Sekali lagi Jewish Encyclopedia. Ini bukan referensi yang kami tulis. Ya, bukan Kristen yang nulis. Ini memang ensiklopedia khusus untuk tahu budaya dan bahasa di kalangan orang Yahudi. Nah, di sana ditulis ya, Jesus and his nearest disciples spoke Aramaic and taught in it. Yeshua dan murid-murid terdekatnya berbicara dalam bahasa Aramaik dan mengajar dalam bahasa tersebut. Ya, jadi teman-teman bisa gali referensi-referensi yang lain, pasti temukan Yeshua ini berbahasa Aramaik. Apakah dengan adanya data tersebut makanya kita harus meninggalkan PB Yunani? Enggak juga. Jadi PB Yunani itu memang berguna karena tidak semua murid-murid Yeshua bisa berbahasa Aramaik. Ya, mereka ini kalau disodorkan Aramaik ya mana bisa baca gitu kan, ya udahlah pakainya bahasa Yunani, sehingga kalau kita perhatikan bahasa Yunani adalah terjemahan dari perkataan Yeshua. Gitu. Berarti gini ya Bang Aldo ya, bahasa Aramaik diterjemahkan ke bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani ini dari bahasa Yunani diterjemahkan lagi kembali ke Aramaik gitu ya, kembali ke asalnya ya Bang Aldo ya? Enggak. Jadi pada saat Yeshua itu berbicara dalam Aramaik, ditulis dulu dalam Aramaik sebenarnya. Ya, kemudian disalin atau diterjemahkan ke Yunani karena memang banyak ya pengikutnya pada saat itu yang tidak bisa bahasa Yahudi ini. Oke, kita sapa dulu Medan. Ya, Ibu Medan atau Bapak ini?
Selamat malam. Medan. Malam. Thank you Bang Mika. Islam apa Kristen? Kristen. Ya silakan mau ditanggapi atau bertanya kepada Bang Aldo semua langsung ya. Masukkan aja Bang Mika. Ya silakan. Ya Bang Mika, sebagai moderator, kalau ada yang bahas dogma langsung turunkan aja botol tuh mereka. Mantap. Iya. Ya. Lagi bahas tekstual kok dibahas dogma. Gitu ya. Aja sih. Jadi Bang Aldo ini mengembalikan kita kepada kepintaran, yaitu adalah mempelajari ya, bukan membodohi atau membohongi ya. Jadi kita kembali ke teks asli ya itu. Ya, makasih ya Bang Medan ya atas sarannya, izin saya turunkan. Thank you Bang Aldo. Ya, sehat selalu. Terima kasih Pak Medan. Betul, karena ketika penterjemahan membawa doktrin dan dogma pastilah mengikuti keinginan dari pikiran kita, tapi tidak jadi mengikuti arti terjemahan yang sebenarnya ya Bang Aldo ya. Iya, tidak netral. Jadi yang kami jual ya teman-teman ini, ya, yang kami jual adalah nilai netralitasnya. Kalau teman-teman baca LAI itu disisipin ajaran Kristen Arab. Coba teman-teman diskusi deh sama mereka ya. Pasti dikit-dikit Kristen Arab menyembah Allah. Kita di sini menyembah Allah. Ada inskripsi Kristen Arab. Nah, semuanya tuh tentang Arab. Makanya mereka ini ke Arab-Araban. Ya, begitu juga terjemahan-terjemahan yang lain. Nah, yang ingin kami sajikan adalah terjemahan alternatif yang memang netral gitu. Di sini Yesua ngomong apa ya udah, nggak usah bawa-bawa doktrin deh. Terjemahin aja apa adanya gitu. Apa yang disampaikan sesuai yang tertulis, betul. Bang Muhammad. Ya. Islam Kristen Bang. Islam Bang, Islam. Ya, ada mau disampaikan Bang? Ya begini Bang, dari teks-teks kitab Kristen ya, itu kadang membingungkan makna yang sebenarnya gitu. Contohnya masalah ketuhanan. Yesus itu Tuhan atau bukan? Ya kan? Oh, gini izin Bang ya. Jadi kita ke tema dulu, kita tidak melakukan pendiskusian dulu. Kalau itu memang makanya Bang Aldo kembali supaya mereka tidak bingung. Ya, Bang Aldo berusaha untuk orang Kristen ini nggak bingung. Jadi kita ini ya, buat teman-teman yang Islam, mohon dulu yang Kristen dulu ya Bang Muhammad ya. Kita naikkan yang Kristen dulu ya. Karena Bang Aldo nanti takutnya. Sedikit Bang, saya mau tahu maknanya sebenarnya, karena kalau saya naik di komal-komal Kristen itu mereka makna dari Alkitab itu lebay. Saya katakan lebay. Kenapa lebay? Tuhan berfirman. Firman itu menjadi Yesus. Nah, di dalam Yesus ada Bapa Allah. Jadi gimana nih? Tuhan berpisah. Itu mau gini Pak. Ya kita bentar Pak Muhammad. Bentar. Ini kita membahas tentang original teks atau bahasa atau terjemahan. Ya, kita tidak membawa doktrin dan dogma. Itu pemahaman itu mereka itu. Sekarang Bang Aldo datang ke sini menunjukkan menerjemahkan Bible mereka ke bahasa dari Aramaik ke Indonesia untuk meluruskan mereka. Jadi kita tidak membawa denom, tidak membawa pemahaman, tidak membawa pemikiran, tidak membawa tentang konsep Tritunggal atau dan lain-lainnya atau duinatur atau tiga natur ya Bang Muhammad. Kita prioritaskan untuk orang Kristen dulu ya Bang ya. Izin kuturunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bafir. Tolong dibuka. Bafir buka mute-nya. Wise. Assalamualaikum. Maaf Bang, mungkin sebentar aja saya. Ini kalau saya sendiri ya umat Muslim, terima kasih sekali dengan Bang Aldo ya, sudah mengembalikan jati diri dari kekristenan ya, bahwa memang
apa namanya, kita lepaskan yang namanya doktrin ya. Jadi kembali ke bahasa aslinya ya Bang ya. Jadi itu terima kasih Bang Aldo bahwa kita ini kita belajar untuk akademis ya, bukan berdasarkan doktrin. Mungkin itu aja Bang Aldo. Ya, terima kasih saya. Pak Wais buat dukungannya. Ya. Baik. Ya, terima kasih. Terima Bang kasih. ya. Izin saya turunkan. Bang Mika ya, turun dulu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fahmi. Assalamualaikum Bang Mika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada mau disampaikan Bang. Selamat malam Bang Aldo. Ya, Pak Fahmi, selamat malam. Ya. Bang Aldo, saya mau bertanya ini. Tempo hari saya pernah dengar kan Bang Aldo bilang tuh apa aplikasi itu untuk saat ini digratiskan gitu. Apa itu ya? FDF apa aplikasi ya waktu itu ya? Digratiskan katanya Pak Aldo tuh. Saya kan lagi cari-cari aplikasi itu yang Pesita ya. Apa? Kayaknya Bapak salah paham nih. Salah paham ya? Enggak, saya lihat tuh di aplikasi yang Pesita itu kok sama aja sama yang Bible yang lain gitu. Saya perhatiin. Saya tuh penasaran pengen lihat itu Pak Aldo. Pengen lihat itu yang di Yohanes 1 ayat 1 itu yang itu apa itu isinya tuh kalau versi Pak Aldo kan pada mulanya adalah firman gitu ya. Kalau versi Pak Aldo apa tuh gitu maksudnya? Oke. Silakan, Pak Aldo. Bapak tanya Yohanan 1 ya. Ayat 1. Jadi saya bacakan ya Pak ya. Iya. Oke, bacanya kayak gini. Beresit itawa melta, wehu melta, itawa lewat alaha, walaha itawahu melta. Pada mulanya adalah Sang Sabda, dan Sabda itu bersama dengan Tuhan, dan Tuhan itu sendiri adalah Sang Sabda. Oh, Sabda. Jadi di sini tidak ada kata Allah. Oke. Oh, Oke, makasih Pak Fahmi ya. Sebentar. Jadi bukannya ini apa pada mulanya ada firman gitu kalau nggak salah ya yang tahun berapa gitu. Mungkin yang Bapak baca itu bukan terjemahan kami ya. Sekarang saya izin ya untuk share bagaimana mendapatkan terjemahan kami itu seperti apa gitu ya. Saya putar kamera saya. Ya. Oke. Teman-teman silakan masuk ke dalam bio TikTok ya. Jadi klik foto saya, lalu teman-teman masuk ke sini. Nah, di bawah foto saya nih ada link di sini, tulisannya Pesita Store ya. Nah, kalau diklik 2 kali ya, ini ada merah tombol ini, kita klik lagi. Nah, teman-teman sudah masuk ke dalam toko online kami. Di sini teman-teman baru bisa download. Ya, kalau di aplikasi Play Store belum ada. Ya, itu mungkin tahun depan baru kami masukkan ke sana. Nah, di sini teman-teman cari aja. Ya, contohnya ini. Jadi Injil Pesita ini kami bundle sama 5 buku yang lain. Jadi ada 6-in-1 e-books ya. Harganya di sini kalau teman-teman tertarik ya, tinggal diklik. Nah, kalau pengen lihat bundle yang lain misalnya kayak begini. Ini 4 termasuk Injil Pesita. Kalau teman-teman tertarik untuk versi cetaknya yang ini. Ya. Nah, di sini ada juga yang 2-in-1 e-books. Nah, ada juga e-book yang memang free ya, kayak mana ya? Nah, ini free ya. Ini free, ini free, ini free. Nah, ini yang saya masuk cuma-cuma atau bisa di-download dengan gratis. Gitu. Jadi, teman-teman silakan kunjungi toko online kami untuk mendapatkan ini. Jadi, pastikan masuk ya, keluar itu bawa oleh-oleh gitu ya. Betul. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara-saudara saya yang Islam, kita prioritaskan untuk teman saudara kita yang dari Kristen. Karena Bang Aldo kesini mau meluruskan tentang terjemahan Bible mereka atau kitab suci mereka ya. Buat teman-teman Islam mohon pengertiannya, mohon diprioritaskan saudara-saudara kita yang dari mana promo Bang Aldo tadi? Oh ada.
Ya, yang dari Kristen, yang Islam minta tolong, ya, minta tolong kerjasamanya kita utamakan yang Kristen dulu. Ya, silakan Pak WR Waru. WR Waru. Oh ini ada. Mana nih Rifa naikin nggak ada loh nih. Naikin kata. Ya buat yang Islam tolong mohon kerjasamanya ya. Bang Ical, buat teman-teman Kristen ketik 1 dong biar gampang kita naikkannya. Jadi nggak asal naikkan ya. Ya buat teman-teman Islam tolong ya dibatalkan permintaannya. Heru. Selamat malam Pak Heru. Ini ada Emos ya. Buat teman-teman Kristen ketik 1 ya. Saya naikkan ya dari sini ya. Yang ini privat tidak bisa saya naikkan. Emos saya lihat privat ini. Emmaus. Oh bukan Emmaus, ini saya naikkan Emmaus. Silakan bertanya. Emmaus. Selamat malam Pak Emmaus. Pak Emmaus. Pak Emmaus. Ya. Apa sih yang menjadi esensi dari kitab Pesita ini malam? Ini adalah terjemahan yang netral. Itu esensinya, Pak. Terjemahan-terjemahan bahasa Indonesia yang lain itu nggak kelihatan netralitasnya. Jadi ada ajaran si penerjemah yang disisipkan di situ. Contohnya apa? Contohnya adalah ajaran Kristen Arab. Ya, Yesus adalah Allah, Yesus anak Allah. Yang nggak ada di dalam dokumen Kristen itu, Pak. Jadi dasarnya bahwa tidak boleh memakai kata Allah di sini kenapa? Dasarnya adalah kaidah bahasa Indonesia, KBBI. Oke. Ya, jadi semua penerjemah ya, menggunakan KBBI sebagai standar definisi kata. Karena ini adalah bahasa persatuan, ya. Harus sepakat nih. Kata Tuhan, Tuhan, Allah artinya apa? Jangan buat definisi masing-masing. Kita harus lihat definisi yang tertuang di dalam KBBI sebagai kamus resmi. Kalau kata Allah di situ adalah nama Tuhan, ya di dalam kamus-kamus bahasa yang lain ya. Itu memang nama Tuhan Muslim. Ini saya coba share ya ke teman-teman dan Bapak kamus yang lain. Ya. Sebentar ya, saya buka. Sebentar. Ya, nih. Ya. Kata Allah di dalam beragam bahasa lain ya. Di dalam bahasa Inggrisnya ini, Allah is the name of God in Islam. Nama Tuhan dalam Islam. Coba Bapak dan rekan-rekan lain itu perhatikan. Dalam beragam bahasa sama juga ya. Allah ya. Itali, Japanese, Korea, Chinese, Kroasia, Czechnya, Danish, Dutch, Belanda, ya, Jerman, Prancis, Yunani. Ini sama aja. Artinya adalah the name of God in Islam. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia itu bukan kata jabatan, itu nama. Ya, kalau Yeshua itu menjelaskan, mengajarkan ada Tuhan bernama Allah, ya pasti saya catat juga, Pak. Oke. Jadi kan begini. Pasti ada dalam perhatikan Tuhan yang bernama Allah, sehingga kita tidak boleh mencantumkannya di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Jadi pernyataan Anda itu tidak berdasarkan iman, bukan? Atau berdasarkan iman? Tidak berdasar apa? Pernyataan Anda ini berdasarkan iman atau tidak berdasarkan iman? Coba yang jelas. Berdasarkan iman atau tidak berdasarkan iman? Pak, yang namanya menerjemahkan nggak boleh pakai iman, Pak. Pakai kamus. Gimana sih? Oke. Nggak boleh pakai iman. Berarti Anda tidak percaya. Ya, berarti Anda tidak percaya kepada Bible Anda sendiri. Kan begitu? Loh,
mau percaya atau tidak, yang jelas kami ini ya membantu menerjemahkan. Ini naskah yang Aramaik dan naskah yang Yunani juga kalau kami terjemahkan ya sama aja. Di sini juga tidak ada kata Allah dan kenapa harus dimasukin gitu loh? Ya. Oke, kita kembali kepada topik ya. Kembali ke topik aja. Sebentar. Saya pakai Yesaya 45 ini Alkitab. Bukankah aku Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah itu yang salah terjemahan, nggak boleh ada kata Allah. Ya, Allah itu adalah tidak Allah. ada. Oke, kalaupun Anda tidak mau pakai kata Allah, bagi kami orang Kristen tidak ada Allah yang lain. Sorry. Jangan generalisasi. Anda sedang menduakan Tuhan. Itu konsekuensi bagi Pak, jangan generalisasi. Kita yang pengen saling Pak. mendengarkan. Ya, tolong ya, jangan pukul rata. Ya, gini. Ya. Kristen yang nyembah Allah, yang bilang Allah itu bukan Allah, itu cuma 1,12%. Jadi bilangnya kayak begini, bagi kami kan itu bukan kata Allah. Topik malam hari ini, apakah Yesua itu punya Tuhan atau tidak? Ya, jadi kita fokus ya kepada topik ini dulu. Oke, kita sapa lagi Bang Aldo ya. Boy Lobang. Buka mute-nya Bang Boy Lobang. Ari Kudus. Boy Lobang tadi ketik 1, saya naikkan kok di mute. Izin saya turunkan lagi ya. Ari Kudus. Jadi gini teman-teman ya. Di sini ada topik yang sudah ditentukan oleh Abang Aldo sendiri, yaitu adalah tentang pernyataan Yesua di dalam Bible atau kitab suci kalian bahwa dia memiliki Tuhan. Nah, itu topiknya ya teman-teman ya. Silahkan ketik 1 buat teman-teman Kristen ya. Kota Barat. Ya halo, ini inisial do yang bikin apa itu ya, bikin masalah itu ya. Jangan kayak gitu, baik-baik aja. Sejak kapan orang Kristen menganggap bahwa Allah itu adalah nama pribadi? Nah, di bawah ya Pak, tolonglah tunjuk. LAI itu yang bilang Pak, ya, bukan cuma saya, bukan cuma Kristen di Amerika juga tahu kok, nih ya. Oke, daripada teman-teman penasaran gitu ya, nih saya bukain ya. Kalian itu baca terjemahan LAI kan? LAI sendiri yang bilang itu adalah nama atau keluaran LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta 2006 ya. Coba baca di halaman 300 ya. Bentar ya, saya buka. 316 ya, nih. Ya, nih coba perhatikan ya. Saya udah stabil loh nih, saya baca ya. Ya, teman-teman nih. Tetapi dalam Alkitab istilah tersebut dipakai juga dengan sebutan Allah Israel yang dalam Alkitab adalah Allah yang esa dan benar. Dalam hal ini yang kalian ini nama, ini loh penerjemah yang kalian pakai bilang itu Allah adalah nama. Ya, nama siapa nih loh? Nama siapa nih? Nama Tuhan Islam. Makanya kalian masuk gereja itu menyembah Tuhannya Islam. Ini loh, ini bukan kami yang buat. Ya, saya buka lagi ya kamus yang lain ya supaya teman-teman bisa belajar di sini.
Ya, sebentar. Kita buka Oxford ya. Nih agak loading sebentar. Oke. Nah, ini dia. Ini Oxford ya. Allah itu apa? The name of God among Muslims. Nama Tuhan di kalangan Muslim. Sama, ini nama diri. Ya. Jadi gini, saya tidak melarang teman-teman mau menyembah Allah gitu. Tapi saya menyembah Allah ke masjid aja. Ya, syahadat di sana. Jadi jelas gitu loh. Karena Kristen yang asli itu tidak sembah Allah. Dalam dokumen-dokumen Kristen awal nggak ada. Gitu. Silakan ya, ini pintu masjid itu terbuka loh. Mereka kan yang namanya sholat itu 5 kali sehari. Subuh-subuh aja udah kebuka tuh pintu masjid. Gitu loh. Ketok aja. Pak Haji, Pak Ustadz. Ini saya sayang banget, saya cinta banget sama Allah. Ya, saya mau syahadat. Udah pasti dipimpin di situ. Iya, ini Romo Bang Aldo agak ngelek katanya ini. Jadi buat teman-teman Kristen ketik ya, 1 ya. Jangan ragu ya kalau kalian mau. Buat teman-teman Kristen ketik 1 ya, bertanya aja, kita sopan aja, sopan, santun ya, bertutur kata dewasa lah sedikit. Jangan main maki-maki, jangan main hina-hina ya. Kalau tidak terima ya ada lembaga-lembaga yang bisa kalian datangi ya. Bang Aldo pun udah menyiap semuanya kok. Ya, jadi buat teman-teman Kristen silakan ketik 1. Ketik 1 untuk menanggapi pernyataan dari Bang Aldo. Nimo, oke saya naikkan Nimo. Nimo privat akunnya tidak bisa dijambak. Minta permintaan dulu buat teman-teman Islam yang nggak sengaja terpencet permintaan tamu agar dibatalkan. Ini banyak kali yang minta ini. Buat teman-teman Kristen, ketik 1 biar saya jambak di sini. Jangan privatkan akunnya biar gampang. Kalian bertanya aja. Kalau ada tidak sesuai boleh bantah dengan data atau dengan misal bukan Bang Aldo, ini ada kamus yang lain ini. Ini kita itu yang kita cari, bukan modal congor. Bantahlah pakai data. Karena apa? Karena kita di sini berusaha untuk memberikan edukasi, bukan memberikan emosi, ya. Gitu. Nimo udah ke saya. Nimo ini nggak bisa dijambak. Buat teman-teman Kristen yang lain ketik 1 ya. Silahkan. Buat teman-teman Islam, kalau seandainya ingin membeli buku Bang Aldo atau terjemahan Bang Aldo pun boleh untuk kalian pelajari sebagai ini betul untuk apologet pun perlu ini sebetulnya. Untuk mempelajari, untuk menjadi apologet ya. Buat teman-teman Islam pun untuk menambah wawasannya boleh membeli bukunya Bang Aldo ya. Gitu, karena kita tujuannya kita sama. Yaitu apa? Ternyata di dalam Aramaik tidak ada kata Allah. Nah, ini perlu untuk kita tunjukkan kepada anak, cucu atau saudara-saudara kita juga. Ini ada yang diterjemahkan dengan secara netral oleh penterjemahan. Bukan menuruti kemauan sendiri gitu buat teman-teman Islam ya. Buat teman-teman Kristen silakan ketik 1. Ketik 1 minta permintaan. Buat teman-teman Islam mohon dibatalkan ya. Mungkin kalian merasa mungkin mereka ini banyak yang tergoncang Bang Aldo ya, karena pernyataan Yesus punya Tuhan. Nah, itulah betul Pak Mika. Jadi kalau ini adalah perkataan saya, gampang dibantah, siapa sih Aldo ini gitu. Kalau ini perkataan Pak Ustadz alim ulama muslim ya bantahnya gampang gitu. Tapi ini kan perkataan dari Yeshua sendiri yang mereka anggap Tuhan. Mereka bingung nih loh. Kok Tuhan Yesus sendiri bilang dia punya Tuhan. Pendeta saya bilang berbeda gitu. Jadi dilematis nih mereka di bawah ini gimana. Jadi sekarang adalah waktu teman-teman telepon. Ya, telepon pendeta, telepon gembala, naik ke sini kita diskusi. Ya, minta pendeta kalian untuk diskusi. Kenapa ngajarin Yesus satu-satunya Tuhan? Kenapa ngajarin Yesus nggak punya Tuhan? Ya, silakan naik di sini dan jelaskan, jangan bantah atau jangan interogasi saya gitu, karena ini bukan tentang saya. Bantah aja itu kan ucapan Yeshua. Kalau kalian merasa lebih hebat dari Yeshua, silakan bantah.
Silakan Bang. Ya silakan Bang Ari, Islam Kristen. Bang kepencet. Tolong turunin. Oke. Ya nggak apa-apa. Di sini ya. Jadi gini ya Bang Huta Barat ya. Di sini jelas Komalnya lebih kuat dan tidak ada cercaan dan makin kita berusaha juga senetral mungkin ya. Jadi kalau mau nantang-nantang ke Komal saya itu di sini lebih relevan. Tunjukkan buktinya, tunjukkan data bantahannya. Kita tidak mencari namanya emosi, tapi yang kita cari adalah ilmu. Ya buat teman-teman, jangan kita campur baurkan emosi dengan ilmu. Ya silakan buat teman-teman Kristen. Ya. Kalau mau nantang-nantang, saya akan adakan sayembara ya di live streaming saya besok. Ya, siapkan ya dari sekarang. Kalau teman-teman punya bukti Yesus atau Yeshua adalah Allah, satu ayatnya saya kasih 1 juta. Ya, ini sayembara. Ya, sayembara ini berlaku buat siapa saja. Mau Kristen aliran manapun boleh. Aldo, gini aja. Oi. Ya. Gini aja, saya bikin komal, kamu naik di komal saya. Kita bahas tentang Allah itu. Apakah nama Allah orang Kristen adalah Allah? Itu apa kita ya? Berani kau? Apa? Enggak. Jangan kau hanya ngotot-ngotot di komal Islam kau. Naik ke komal kau, kalau bisa kau. Gini, Pak Huta Barat ya. Gak usah sok-sokan kau di sini. Ini komal Islam, naik ke komalku. Kita bahas tentang apakah Allah itu adalah nama. Kita bahas itu ya. Karena kau dari kemarin mengatakan bahwa Allah itu adalah nama orang Kristen. Di situ kau salahnya di situ, ya. Sudah belum? Tidak ada nama Allah orang Kristen itu adalah Allah, tidak ada itu. Sudah. Oke. Silakan. Itu aja pesan saya, naik ke komalku ya, naik ke komalku. Karena di komal ini saya diturunin terus guys. Ya. Jadi gini ya teman-teman ya, untuk kata Allah saya tuh nggak mau berdebat ya. Kalau memang mau ya, saya ini cari duit di TikTok ini, saya cari duit ya. Mari kita pakai duit. Siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau saya salah, saya keluar duit 10 juta. Kalau saya yang benar, saya terima duit 10 juta. Ya. Kalau pakai duit saya mau. Tapi kalau modal congor, saya nggak mau. Ya. Kalau Anda emang betul-betul nih yakin betul Allah itu bukan nama, ya silakan hubungi saya. Kita sama-sama pergi ke mana? Ke Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Mereka adalah pakar bahasa Indonesia. Jadi kita nggak usah berdebat. Kita tanya ke mereka yang pakar bahasa Indonesia. Gitu. Siapa yang benar di antara kita? Ya, tapi ingat ya, pakai duit. Saya ini bukan modal congor di sini. Silakan. Ya, buat teman-teman Kristen, ya itu tantangan dari Bang Aldo besok di komalnya Bang Aldo. Silakan bawa data dan bawa duit. Bawa data dan bawa duit. El Sadai. Oke, El Sadai. Selamat malam. Ya, selamat malam. El Sadai. Oke, oke. Nah, oke. Pertanyaan saya dulu sama Pak Aldo dulu ini, Pak Aldo ya. Apakah ya Nabi dari Israel mengenal kata Allah? Pertanyaan bisa diulang, Pak? Oke, pertanyaan saya begini ya. Apakah Nabi dari Israel mengenal nama Allah? Nabi dari Israel. Ya. Emang ada nabi dari Israel? Waduh. Nabi ya Pak. Nabi di dalam KBBI kita artinya adalah orang yang menjadi pilihan Allah SWT. Ya. Kalau Bapak baca dokumen-dokumen Kristen itu nggak ada nabi. Bapak bacanya itu ya terjemahan kitab suci yang salah. Makanya Bapak diajarin ada nabi gitu. Nggak ada nabi. Nabi itu adanya di Al-Quran. Oke, saya hargai pendapat begini. Apakah contohnya seperti Musa, Daud itu disebut apa? Rasul atau utusan? Disebut Nevia atau juru bicara. Oke, saya hargai. Saya kasih tunjuk dulu ya ke Bapak sebentar.
kata nabi itu artinya apa supaya kita nggak salah paham ya. Saya akan tunjukkan KBBI ya, sebentar ya. Ya, ini dia. Ini gara-gara baca terjemahan yang salah. Oke. Semoga Bapak bisa baca ya. Ini KBBI, Kamus Resmi di Indonesia. Ya, Bapak bisa baca nih. Orang yang menjadi pilihan siapa nih, Pak? Waduh. Bapak bisa baca nggak? Oke, saya bacain ya. Nggak apa-apa. Saya bacain. Ya, definisi nabi di dalam bahasa Indonesia adalah orang yang menjadi pilihan Allah SWT untuk menerima wahyunya. Contohnya adalah Baginda Muhammad. Ya, ini nabi. Tapi kalau Bapak tanya di dalam dokumen Kristen, kitab-kitab Kristen, apakah ada nabi? Nggak ada. Nggak ada. Allah aja tidak ada. Pertanyaan saya begini, yang layak dipanggil apa? Itu juru bicara, Pak. Dalam bahasa Aramaiknya itu Nevia. Oke ya, saya terima ini. Nah, cuman begini Pak, yang saya terima begini kan, sementara Tuhan itu sudah jelas menyatakan ya di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-8 kan itu Tuhan itu menyatakan namanya langsung di situ. Coba Bapak kembali ke topik ya. Saya ingin tahu pendapat Bapak, apakah Yesua atau Yesus itu punya Tuhan atau tidak? Hah? Ini topiknya nih. Ya. Ini topiknya. Aku ke situ Pak, menurut iman masing-masing lah ya, contohnya begini. Karena coba jawab Tuhan dulu itu ya. kan, coba jawab dulu ya supaya kita merujuk ke topik ya, nggak melebar kemana-mana ya. Apakah Yesua atau Yesus itu punya Tuhan menurut Bapak? Oh, kalau menurut saya ya, karena ini iman saya kan gitu. Karena apa ya? Nah, karena ya iman saya yang menyelamatkan saya kan gitu. Bahwasanya Tuhan langsung to the point. Punya atau tidak? Tidak punya Tuhan. Oke, tidak punya. Berarti Bapak membantah Yesus sendiri. Bapak udah pernah baca ayat-ayat ya yang saya pampang ini dalam bahasa Inggris enggak? Ya, kalau saya tanya apakah Bapak sudah pernah baca yang Aramaik, saya kira Bapak belum pernah baca. Minimal yang bahasa Inggris, Pak. Di sini misalnya ya, di atau John 20 verse 17 itu Jesus atau Yesus itu menyebut my God. My God yang Yesua atau Jesus ucapkan artinya dalam bahasa Indonesia adalah Tuhanku. Artinya ya dia punya Tuhan. Lalu Bapak mau bantah gitu. Apa menurut Bapak ini Yesua ini lagi mabok atau dia lagi mimpi atau bagaimana nih di ayat ini? Oke ya, saya tidak bantah itu, tapi ya Bapak begini ya, saya itu bukan contohnya harus makan satu ayat kan gitu. Nah, contohnya begini ya, kalau kita baca di dalam kejadian ya, di dalam kejadian ya, bahwasanya di dalam kitab Yesaya 43 ayat yang ke-11 apa dikatakan, aku tetap dia juga untuk seterusnya, aku melakukannya, siapa yang dapat mencegahnya, kan gitu. Iya, tapi di kitab-kitab itu kan tidak bicara tentang Yesus, Pak. Di situ Yesus belum ada. Oh, itu nggak ada di ayat itu. Yesus ngomong, aku tidak punya Tuhan, nggak ada. Yesus itu adanya dalam perjanjian baru, gitu loh. Ini kita kita bicarakan ini Yesus ini dia punya mobil atau enggak, punya rumah atau enggak. Nah kalau nggak ada informasinya kita nggak tahu. Nah tapi begitu kita baca ayat-ayat ini kita punya informasi.
oh ternyata Yesus atau Yeshua punya Tuhan. Gampang nih. Oke, nah pertanyaan saya begini lagi ya. Bahwasanya dengan katakan Tuhan Yesus, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Bagaimana itu? Itu tidak membantah kalau Yesus itu punya Tuhan. Nggak membantah. Oke. Pertanyaan saya begini, apa arti Immanuel? Immanuel artinya Tuhan beserta kita, bukan Allah beserta kita. Oke, ya dengar dulu ya. Itu pun Pertanyaan saya, tidak apa yang membantah. dikatakan? Ya tunggu dulu ya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika naik ke surga? Nggak ada surga. Nih Bapak nih ngajarin Bapak ini beriman Kristen atau Hindu sih? Surga itu swarga loka. Waduh. Bahkan sekarang kita berbahasa Indonesia. Jangan ini, makanya saya sarankan ya hati-hati kalau baca terjemahan bahasa Indonesia, Pak. Nggak ada itu surga. Yesus naik ke surga. Bapak kami di surga. Kita mati masuk surga, itu nggak ada. Waduh. Parah ini. Makanya parah banget ajaran Kristen Indonesia. Entah dia ke Arab-Araban atau dia malah ke Hindu-Hinduan. Nggak ada surga. Siapa yang ngajarin? Gitu loh. Kan aneh. Ya, kenapa Bapak menertawakan ajaran Bapak sendiri gitu? Maksud saya Bapak ini sedih gitu. Bukan maksud saya begini ya, bukan hasil karena ngapain sedih. Ya, yang penting ya, sudah jelas bahwasanya Tuhan itu menyertai, Tuhan itu menolong, Tuhan itu menyediakan. Iya, itu mah keyakinan Bapak saya hargain, Pak. Cuma kita kan di sini diskusi supaya ini audiens ini yang 2.500 ini juga ngerti. Ada nggak sih orang Kristen yang membantah Yesus itu? Kalau ada, bantahannya itu bagaimana gitu? Kan dari tadi nih saya ngomong dibantu sama moderator di sini. Ya udah 2 jam ini lebih. Memang maksud saya begini karena saya tertawa karena apa? Karena saya senang. Ya, bahwasanya begini ya. Ya udah, terima kasih. Ada lagi mau ditanyakan Bang Al-Sadai, lanjut aja ke poinnya. Kalau kita masalah keimanan itu nanti kalau di kitab itu dituliskan pohon pisang Tuhan, ya itu terserah kalian ya. Kita kembali kepada bahasa terjemahan yang sesuai, yang benar menurut kaidah bahasa Indonesia. Itu yang tema kita. Dan yang kedua adalah pernyataan dari Yesus sendiri adalah Yesus punya Tuhan. Begitu ya. Ada lagi yang mau dipertanyakan Bang Al-Sadai? Nah, kan kalau masalah itu kan itu iman masing-masing lah ya. Karena apa? Karena bukan saya, kalau saya menurut saya ya, karena iman saya yang menyelamatkan saya. Begitu. Saya punya iman. Makanya saya juga yang mengatakan karena saya yang menurunkan. Jadi gitu ya. Kalau menurut pemandangan sendiri bisa aja. Boleh aja iman kalian yang menyelamatkan. Orang Hindu juga mengatakan seperti itu. Nah, yang kita bahas ini tentang bahasa, ya. Dan Kakarek nggak bisa dijambak karena akunmu privat, ya. Akunmu privat. Kita sapa yang lainnya. Blues siapa nih? Blues 86. Ya, selamat malam Pak. Gorga. Ya, selamat malam. Malam Bang Gorga. Islam Kristen Bang. Baik, saya Kristen. Oke, silakan Bang. Saya mau bertanya nih sama Aldo nih. Boleh dipaparkan sedikit mengenai Pesita ini, Injil Pesita ini, gitu loh. Siapa penulisnya, siapa tokoh yang mungkin yang pertama kali gitulah yang berinteraksi dengan Yesus itu, gitu. Dari latar belakang Injil Pesita ini siapa? Mungkin bisa dijelaskan gitu. Ya, bisa Pak ya. Jadi Injil Pesita itu bagian dari kitab suci Pesita, PLPB Aramaik
yang disalin ya turun temurun oleh jemaat Assyria. Ya, jadi yang namanya komunitas-komunitas Kristen kuno itu ada 3 kan, Katolik, Ortodok, dan Assyria. Katolik Ortodok ini awal-awalnya tuh PB dan PL-nya tuh Yunani. Ya, karena memang mereka ini ada di wilayah Romawi berbahasa Yunani. Tapi di luar wilayah Romawi itu ada jemaat yang asal-usulnya itu dari Yahudi, bermukim di Edessa. Sekarang itu Irak. Nah, mereka ini PLPB-nya adalah Aramaik. Jadi mereka ini nggak bisa bahasa Yunani. Ya, mereka meyakini ya, mereka menerima kitab-kitab itu dari murid-murid awal di abad 1. Ya, ada naskah-naskah Aramaik sekarang yang kita bisa baca, dan kamilah yang menerjemahkan itu ke dalam bahasa Indonesia. Begitu Pak Gorga. Ya, berarti tidak ada tokoh yang jelas gitu, hanya yang jelas gitu. Kalau berdasarkan keterangan kamu gitu kan, ya mereka meyakini menerima salinan dari para rasul, tapi tidak jelas siapa tokohnya gitu. Okay. Pendiri jemaat ini adalah Toma dan Mar-Adai. Kalau Toma itu 1 dari 12 murid, Adai itu 1 dari 70 murid. Ya, kalau Bapak mau tahu ya, murid-muridnya Toma atau Mar-Adai ini siapa aja, itu ada. Kami bisa berikan datanya. Nama-namanya ada. Gitu. Tidak, gini maksud saya gini, karena kebanyakan gini, yang Aldo kritisi itu kan Alkitab yang kita ketahui itu berdasarkan itu adalah Al-Quran daripada otoritas Katolik kan begitu. Jadi yang punya otoritas itu kan Katolik untuk gini Pak ya, menerjemahkan itu, menyusun itu kan gitu. Enggak, bukan cuma sekali lagi ya. Ya, yang membuat kitab suci itu bukan cuma Katolik dan Ortodok, tapi Assyria juga. Ini 3 komunitas berbeda loh. Iya, tapi Assyria kita kan ini di luar Katolik, Pak, di luar wilayah Romawi. Iya, saya paham. Tetapi kan kalau yang kita Kristen Indonesia, ya mayoritas itu kan yang berdasarkan daripada penyusunan Katolik, bukan Assyria. Makanya saya tidak mau tadi mau masuk ke pembahasan mengenai kata-kata yang kamu katakan itu mengambil istilah-istilah daripada ajaran Islam gitu. Saya yang ingin saya ketahui itu latar belakang Bapak dari salah Injil paham Pesita ya. ini. Andai kata gini Pak, andai kata Pesita itu tidak ada, ya kami menerjemahkan Yunani, ya itu juga berbeda dengan terjemahan LAI. Terjemahan LAI dan terjemahan yang lainnya itu tidak netral, tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia, gitu loh. Jadi jangan terlalu dipermasalahkan yang Aramaik. Mau baca yang Yunani atau yang bahasa Inggris, di situ Yesusnya punya Tuhan. Iya. Kalau dari pandangan Katolik juga seperti itu. Yesus punya Tuhan. Tapi di dalam kemanusiaannya. Tetapi kalau di dalam keilahiannya, berdasarkan keilahiannya yang diyakini, dia adalah Tuhan gitu loh. Ya itu nggak masalah dia itu Tuhan atau dia tukang beca, pengusaha kayu, itu belakangan lah ya. Intinya dia punya Tuhan, gitu loh. Iya. Iya, di dalam kemanusiaannya dia punya Tuhan. Ya, oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Gorga ya. Berarti poinnya Injil Pesita ini berdasarkan dari Rasul Thomas ya. Dasarnya dari Rasul Thomas. Mar-Adai, Marmari, kalau Bapak pelajari ya, kepemimpinan dari jemaat Assyria itu seperti Katolik juga. Ada pemimpin-pemimpinnya di abad-abad itu, Pak. Sampai sekarang ada.
Ya, tapi sedikit satu lagi gini loh. Kalau untuk memperdebatkan gitu loh, ya nggak mungkin lah kalau orang sekeras Bang Aldo ini ya membahas istilah-istilah ataupun apa ya kata-kata itu dengan awam, sepertinya nggak tepat lah. Tapi mungkin saya lebih tertarik gini, pengen saya lihat Aldo itu berdiskusi dengan Romo gitu, jadi kita bisa paham gitu loh. Boleh diatur aja Pak, karena kebetulan juga istri sama anak-anak saya juga Katolik. Kalau Bapak ingin mempertemukan saya untuk diskusi dengan Romo, pastor dari Katolik, silakan. Ya, saya akan buka, akan prioritaskan deh. Pak Gorga bisa DM saya untuk dapatkan nomor WA saya. Oke, itu aja sih. Saya mau tahu latar belakang Pesita itu aja, gitu loh. Ya, makasih kalau gitu Pak Gorga. Oke. Ya, makasih. Sehat selalu Pak Gorga. Izin saya turunkan. Jadi buat teman-teman Kristen yang mau naik ketik 1 ya. Kita sapa dulu Drake Hen, Bang Drake Hen. Bang Drake Hen. Yesua. Halo Pak Yesua. Pak Yesua. Halo. Ya, silakan bertanya sama Pak Aldo. Iya. Saya lihat tadi ya Abang Aldo ya tadi menjelaskan tentang pesita ini ya. Tetapi cuman ya saya mengakui memang bagus juga Bang ya, masalah menerjemahkan ke bahasa-bahasa asli atau kembalikan kepada bahasa-bahasa aslinya. Saya tahu tujuan dan maksudnya ya. Tetapi sampai kapan juga di Indonesia ini, Abang juga udah tahu mereka itu udah berakar daging dengan kitab yang sudah mereka terbiasa, artinya terjemahan kepada bahasa Indonesia ini. Benar nggak Bang? Ya, itu tantangannya memang. Iya, saya tahu Bang, semua itu saya tahu, makanya saya ngomong ini Bang. Jadi ya maksudnya gini, ya memang kalau masalah ya diterjemahkan ya saya juga bagus juga, tetapi ya kita juga tidak bisa untuk memaksakan apa yang udah ada dari sejak dahulu kala itu. Betul. Karena itu memang sudah berdarah daging, sudah berakar dalam tubuh manusia semua ya untuk di Indonesia. Betul. Iya, ya jadi kemudian masalah untuk apa namanya saling singgung menyinggung, kalau saya tidak berbicara itu, ya karena intinya apa kita berbicara terjemahan apapun, saya tidak berpatokan tentang terjemahan atau bahasa, tapi intinya saya itu berpatokan kepada sosok ya yang menyelamatkan, yaitu dalam bahasa apapun, tapi intinya tujuan kepada sang juru selamat itu, kalau menurut saya gitu. Nah, gitu aja Bang. Setuju Pak. Ya, jadi ya intinya kita tidak boleh memaksakan ya, terjemahan kami ini tidak untuk mereplace, tidak untuk menggantikan, tapi kami maksudkan adalah sebagai terjemahan alternatif. Kami tidak pernah mau memaksa ya umat Kristen ini berhenti ibadah menyembah Allah gitu. Silakan mau menyembah Allah setiap hari pun nggak apa-apa gitu ya. Itu kami tidak larang ya. Sama seperti Kristen Indonesia, nggak bisa melarang Kristen di Amerika. Ini kalian harus ngikutin Kristen Arab menyembah Allah, kami di Indonesia menyembah Allah, kalian menyembah Allah. Nah kalian nggak bisa itu, karena tidak ada gereja di Amerika yang nyembah Allah ya. Di Eropa, di Australia, di Singapura lah ya, pada saat teman-teman ikut ibadat English service, tidak ada yang seperti Kristen Indonesia nyembah Allah. Oke. Nah, jadi ya gini Bang ya. Untuk di Indonesia ini ya, kita tahu bahwa
untuk terjemah ya dalam kitabnya Kristen itu kan dari perjanjian lama kan dari bahasa Ibrani ya, untuk perjanjian baru kan bahasa Yunani ya. Kemudian diterjemahkan kepada bahasa Indonesia ya. Kemudian kata Tuhan di dalam bahasa menurut bahasa Yunani dan bahasa Ibrani ya, kayak Elohim atau Yahweh ya, gitu ya. Atau misalnya di dalam bahasa Yunani ya Theos, Kurios ya. Kemudian bahasa itu kenapa tidak dipakai? Karena udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, otomatis sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi abang juga harus tahu bahwa maksudnya, karena ini tujuan daripada orang-orang di Indonesia ini adalah intinya ya tulisan ALLA di dalam kitab ya Kristen itu tidak merujuk kepada Tuhannya orang teman kita. Intinya itu berpatokan kepada itu mereka. Jadi itu bang, abang tahu maksud dan tujuan saya. Walaupun katanya sama di dalam kitab-kitab kita sama kitab-kitab yang lain, tetapi maksudnya tujuan mereka atau pendapat dan pemahaman semua orang itu adalah intinya kepada dua sosok yang berbeda gitu. Menurut Pak Yeshua, pada saat Bapak baca terjemahan LAI, Allah itu nama itu bukan? Menurut Bapak? Iya, kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, ya Allah itu kan nama. Saya tanya nih. Enggak, saya tanya menurut pribadi Pak Yeshua. Iya. Kalau menurut pribadi saya, kalau menurut pribadi saya bang, kata Allah itu bukan nama. Tetapi kalau saya kembali kepada iya bang, bentar bang. Kalau kita kembali kepada Kamus Bahasa Indonesia, ya udah nama. Iya. Kalau kita kembali kepada bahasa Indonesia nama, tetapi kalau menurut secara pribadi saya bukan nama. Bahasa Indonesia gitu, aja. Iya nggak apa-apa, saya hormatin ya. Saya hormati Bapak bilang itu bukan nama. Bapak kan baca terjemahan LAI kan. Nah LAI itu bilang itu nama gitu. Iya, memang saya bilang secara memang Bapak bahasa Indonesia kita. Iya, nama memang saya akuin. Tetapi cuman masalahnya gini bang ya, masalahnya begini bang ya. Sebelum bahasa Indonesia ini itu di luar maksudnya kata Allah itu udah dipakai oleh orang-orang luar. Maksudnya di situ. Sebelum diterjemahkan ke bahasa Indonesia Kristen kita juga. Ya kan? Kata Allah itu sudah dipakai oleh orang-orang luar. Makanya ngikutin Kristen Arab. Iya. Dia nggak apa. Jadi Kristen kan terbagi dua nih ya. Kalau Kristen yang mau menyembah-nyembah Allah itu pasti patokan utamanya pasti Kristen Arab. Itu udah pasti. Nggak pernah berpatokan kepada ini loh ajaran Yeshua aslinya memang begini gitu. Supaya Bapak jelas nih ada dua kategori Kristen. Ada Kristen yang menyembah Allah atau Allah, ada yang tidak. Nah kalau Bapak memutuskan untuk menyembah Allah atau Allah, nah itu hak Bapak, nggak apa-apa. Jadi gini Bang Yeshua, aku masuk sebentar sedikit ya. Bang Yeshua paham kata Allah itu adalah bukan nama. Bapak tahu dari LAI. Terjemahan LAI. Sementara LAI sendiri menyatakan itu adalah nama. Nah itu maksud dari Bang Aldo. Bang Yeshua, kata Allah ini bukan nama. Bapak tahu dari mana? Dari terjemahan LAI. Tetapi menurut LAI bukan ini adalah nama. Gitu loh, paham nggak? Jadi ada miskomunikasi antara Bang Yeshua dengan LAI gitu loh. Ya gini bang, karena saya ini juga udah baca sejarah bang, saya udah mulai pelajari tentang kata Allah bang jadi ini ya. Kenapa saya itu mengatakan bahwa itu bukan nama? Secara pribadi saya dan sejarah mencatat itu bukan nama, ya. Tetapi kalau kita kembali kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memang nama.
Nah, contoh, saya buka sejarah-sejarah juga, ternyata saya ketemukan juga ternyata kata Allah ini bukan nama, tetapi dulu kata ini dipakai oleh orang-orang. Mereka ini adalah suatu sembahan, mereka pujaan mereka yang tinggi. Makanya kata pujaan mereka yang tinggi ini diambil setelah muncul agama-agama, diambil oleh orang-orang yang beragama dan disemakan kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Kalau kita pelajari, nah gitu. Masalahnya mereka udah pelajari duluan atau sejarah-sejarah itu duluan. Nah, baru muncullah bahasa Indonesia ini, terjemahan bahasa Indonesia ini, gitu Bang. Oke, nggak apa-apa. Kita nggak perlu sepakat di sini. Kalau Bapak masih mau menyembah Allah atau Allah, itu hak Bapak. Oke, terima kasih Pak Yesua. Oke, oke Bang, sama-sama. Ada lagi Pak Yesua. Ya, sudah Bang. Nah, cukup Bang. Oke, izin kuturunkan ya. Oke Bang. Shalom Pak. Shalom Pak. Ya, shalom. Ya, shalom Pak user 778. Ya, pertanyaan saya begini ya Bang Aldo. Tadi Abang Yesua sudah mengatakan, itu juga pertanyaan saya tentang nama terjemahan oleh Pesita. Ya. Oke. Ketika Abang Aldo menerjemahkan menggunakan kitab Pesita, apakah terjemahan itu mengakui bahwa Yesus disalibkan dan bangkit pada hari ketiga? Kedua pertanyaan saya juga, apakah terjemahan dari bahasa Yunani atau bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani itu menggunakan kata Allah itu, apakah dia diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan Malaysia, apakah itu nama gelar atau nama Tuhan yang benar? Kata Allah itu apakah gelar saja? Enggak, kata Allah itu menurut berbagai kamus ya, termasuk bahasa Melayu, bahasa Indonesia, Arab, Inggris, Jerman, lain-lain, itu adalah nama Tuhan Islam. Menurut LAI itu adalah nama diri. Tuh. Jadi kata Allah itu ketika diterjemahkan dalam bahasa Malaysia atau Indonesia, apakah sesembahan itu juga mengikut berubah? Kalau kata sembahan itu sama dengan ilah, sama dengan Tuhan. Sembahan. Contohnya lah, ketika Alkitab bahasa Indonesia menggunakan kata Allah, apakah sesembahan Abraham, Ishak dan Yakub itu berubah menjadi sesembahan lain? Ya pokoknya di situ adalah nama Tuhan Islam. Kalau ada Allah di situ, itu LAI yang nulis, bukan saya. Ya, kita nggak bisa ubah-ubah. Oke, kata Allah itu kan hanya gelar dalam bahasa. Nggak ada gelar. LAI bilang itu adalah nama. Ya, contohnya itu adalah nama. Kecuali kalau misalnya LAI bilang ini bukan terjemahan bahasa Indonesia, ini bahasa ubluk-ubluk gitu. Boleh, silakan buat kamu sendiri. Tapi kalau ini adalah terjemahan bahasa Indonesia itu Allah itu adalah nama. Makanya LAI mengakui. Contohnya Abang Aldo, ketika bahasa Ibrani atau Yunani diterjemahkan dalam bahasa Chinese, apakah panggilan Tuhan mereka dalam bahasa Chinese? Tuhan bisa beda-beda ya, itu kan jabatan. Apakah dia masih memanggil bahasa gambaran? Apakah dia masih memanggil bahasa Yunani atau Ibrani, menggunakan bahasa Ibrani atau Yunani? Ya, kalau nama nggak boleh diganti, ya paling logatnya aja agak berbeda. Misalnya nama Tuhannya adalah Budi. Budi di semua bahasa ya Budi, tapi mungkin orang Cina susah bilang Budi, bilangnya Wungdi gitu. Tapi tetap yang dimaksud adalah Budi ya, nggak beda terlalu jauh. Tapi kalau Budi diganti Joko, nah itu beda. Jadi apa kurangnya? Oke. Ini saya kasih lihat. Ya, ini jabatan, ini nama. Indonesia, Arab, Aramaik, dan seterusnya. Ini Allah ya Allah. Ya, jabatannya Tuhan, tapi dalam bahasa yang lain ini beda. Kalau jabatan bisa diganti. Ini nama, ya nama. Kayak nama Bapak nih. Saya nggak tahu nama Bapak ini aslinya apa. Misalnya Budi. Ya Budi semua. Nggak bisa diganti, Pak. Nih, saya lihatkan per kamus ya. Kamus yang lebih jelas ya. Nih.
Ini kamus Collins dalam bahasa Inggris. Allah itu adalah nama Tuhan dalam Islam. The name of God in Islam. Nih, Allah itu nggak berubah. Coba cek aja. Dalam bahasa Belanda, Finnish, French, Jerman, dan lain-lain, ini Allah ya Allah. Nggak berubah. Oke. Yang ngajarin Allah itu jabatan, itu Kristen Arab. Nah, Kristen Arab sendiri sekarang ini ya udah banyak yang meninggalkan itu, Pak. Kenapa Bapak masih mau pakai ya? Saya juga heran nih. Jadi apakah kita harus menggunakan kata Theos? Nggak ada keharusan, Pak. Ya, Bapak mau menyembah tembok, mau menyembah apa itu terserah Bapak. Nggak ada keharusan. Saya cuma ngasih tahu Allah itu adalah Allah. Titik. Nggak bakal berubah. Mungkin dalam terjemahan ini kita bisa mengenal Allah yang benar. Iya, meskipun dia diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Allah yang benar. Kalau Bapak bilang Allah yang benar, berarti Bapak bacanya Al-Quran. Itu memang ada tuh Allah yang benar. Tapi kalau Bapak baca dokumen Kristen itu nggak ada Allah, apalagi Allah yang benar. Berarti nama Allah itu bisa muncul Allah yang benar. Coba Bapak baca. Kenapa? Jadi nama Allah itu sekiranya kita memanggil Allah itu, kita berdoa menggunakan nama Allah itu, jadi berarti kita menyembah berhala, maksud Abang Aldo? Iya, Bapak sebut ya, Bapak sebut itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa manapun Allah ya Allah, Pak. Nggak berubah. Jadi kalau begini Abang Aldo, kiranya Kristen memanggil Allah itu, kiranya Kristen menyembah berhala. Loh, saya nggak ngomongin itu berhala atau tidak ya. Allah itu ya Allah. Kan itu cuma gelar saja. Iya, yang bilang gelar itu cuma 1,12% Kristen. Yang bilang Allah itu adalah gelar 1,12% Kristen. Bapak jangan paksakan, misalnya nih Kristen di Amerika atau Protestan yang ada di Jerman, di Eropa, nggak ada. Dari abad 16 sampai sekarang nggak ada tuh orang Protestan masuk gereja nyembah-nyembah Allah. Mereka di sana ya tahu kalau di dalam bahasa Jerman nih Allah itu ya nama Tuhan Islam nih. Beda sama Protestan Indonesia. Bapak jangan samakan gitu. Minoritas Kristen inilah yang harus diajarin sebenarnya, karena beda sendiri. Bapak udah tahu belum 1,12% itu dari mana? Dari mana, Pak? Oke, saya kasih tahu ya. Indonesia, Malaysia, Timur Tengah, Mesir. Ini adalah kantong-kantong Kristen yang nyembah-nyembah Allah. Ya, kalau di Indonesia disebutnya Allah gitu ya. Sebenarnya sama aja. Nah, populasi Kristen Indonesia 29,3 juta menurut data BPS. Anggaplah semua menyembah Allah. Populasi ya Malaysia 3,1 juta jiwa. Populasi di Timur Tengah dan di Mesir, umat Kristen di sana itu 15 juta jiwa. Kalau di total ini semua ini tidak sampai 50 juta jiwa. Sementara populasi total kekristenan di dunia, seluruh dunia saat ini mencapai 2,4 miliar. Gitu loh. Makanya yang Kristen yang bilang, oh Yesus adalah Allah, anak Allah, ya itu cuma 1,12%. Kenapa? Karena Kristen Indonesia ngikutin Kristen Arab gitu loh. Jadi terjemahan Bapak itu Pesita itu tidak ada kata anak Allah. Nggak ada. Jangankan di terjemahan kami, terjemahan bahasa Inggris aja nggak ada. Ya Bapak cari ya terjemahan PLPB bahasa Rusia, ya bahasa Danish, Dutch, nggak ada. Bahasa Arab aja sekarang ini ada loh, kitab suci bahasa Arab yang tidak ada nama Allah. Terjemahan Bapak Pesita, apakah Yesus itu pencipta atau dicipta? Nah itu next story. Ya nanti kalau saya jelaskan di sini Bapak akan bingung. Oke.
Ya, yang jelas di sini temanya adalah ini nih. Ya, Yesua sendiri klaim punya Tuhan. Ini kalau Bapak baca yang versi bahasa Inggris, dia punya Tuhan. Yunani punya Tuhan. Bahasa Aramaik punya Tuhan. Rusia punya Tuhan. Nah, kenapa di Indonesia kalau ditanya orang Kristen bingung? Jawabnya malah muter-muter dan salah gitu. Menurut Pak User, sekarang saya tanya nih ya. Di gereja Bapak diajarin Yesus itu punya Tuhan nggak? Kami diajarin dalam gereja itu Yesus adalah anak Allah. Itu lain story ya. Anak Allah itu atau Allah itu lain story. Sekarang saya tanya, Bapak di gereja Bapak diajarin nggak Yesus itu punya Tuhan? Tidak ada. Iya. Padahal jelas. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Jelas. Jadi oke, dalam 1 Yohanes itu apa maksud dalam pesita, Pak? 1 Yohanes ayat 1 dan ayat 14. Firman yang telah menjadi manusia. Bagaimana pesita menjelaskan itu, Pak? Sabda itu siapa? Kalau Pak? itu sabda adalah Tuhan, dan sabda itu menjadi Tuhan di manusia. Ya. Jadi sabda itu adalah tidak Tuhan. Membantah. Sabda itu adalah Tuhan, iya. Oke, sabda itu adalah Tuhan. Iya. Dan sabda itu telah menjadi manusia. Betul. Iya. Jadi betul, kalau dalam Aramaiknya itu ya manusia itu Melta Wabasra. Manusia, saya manusia, Bapak yang manusia. Iya, yang menjadi manusia tadi, sabda yang menjadi manusia itu siapa, Pak? Yesua. Berarti tadi Bapak mengatakan sabda itu adalah Tuhan. Betul. Dan sabda itu telah menjadi manusia. Iya. Jadi itu kan ayat yang lain ya, Pak ya. Itu ayat yang lain. Artinya itu tidak membantah Yesua punya Tuhan. Karena ini perkataan Yesua sendiri. Ini Yesua yang ngomong, bukannya Pak Paulus, bukannya murid-muridnya atau bapak-bapak gereja, bukan. Begini, Yesua yang ngomong. Iya. Coba Bapak terjemahin. Tadi Bapak mengatakan sabda itu adalah. Coba gini aja deh, ya. Yohanes 4 ayat 22. Ini sebelum saya tutup di sini, karena ini udah 2 jam lebih saya. Coba Bapak baca. Karena ini terjemahannya udah bener nih. Di dalam LI ini udah bener ini. Coba Bapak baca. Yohanes 4 ayat 22. Ya, saya bantu deh buka. Ya. Tapi saya minta Bapak itu jujur ya. Coba Bapak baca. Ini Yesus nih yang ngomong. Coba lebih dekat lagi, Pak. Oke. Udah ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan. Kami menyembah. Ya. Yesua menyembah nggak? Yesus menyembah nggak? Di sini. Iya, sebab dia datang dari bangsa Yahudi. Ya, saya tanya, ya. Yesus itu menyembah nggak? Yesus mengambil alih sebagai bangsa Yahudi. Sebab bangsa bilang Yahudi yes or no. menyembah Allah yang benar. Simple. Ya. Di sini bilang kami minum. Oh, berarti Yesus ikut minum. Kami makan. Oh, Yesus ikut makan. Kalau Yesus ngomong kami menyembah, jangan muter-muter. Dia nyembah nggak? Di sini tidak muter, Pak. Tapi iya, di sini dia katakan menyembah. Ya, pertanyaan yang saya sederhana ya, yes or no questions. Apakah dulu dia menyembah? Iya, ayat itu memang mengatakan menyembah. Iya, itu Bapak jawaban yang jujur gitu. Ya, kalau dia menyembah,
apapun yang dia sembah itu adalah Tuhan. Gitu loh. Itu udah jelas. Makanya kita baca ya, pada saat kita baca terjemahan, pastikan itu terjemahan yang benar. Nah, kalau udah baca terjemahan yang benar nih, yang netral, kita jujur. Gitu loh. Jangan pada saat kita baca terus kita bawa-bawa ajaran gitu. Nih, kalau bawa ajaran, wah ini dikoreksi aja nih. Kaminya diganti. Kalian gitu. Berarti Yesus nggak menyembah. Itu artinya nggak jujur gitu. Nah, saya di Indonesia menjadi penerjemah yang netral supaya apa nih teman-teman, kalau mau beli ini mahal. Ini nggak kecewa gitu loh. Tahu isi bener-bener Yesus ngajarin apa. Bukan ajaran Kristen Indonesia yang di sini. Ini ajaran aslinya. Yesus ngomong apa ya kami terjemahkan secara netral. Kalau di sini bilang Yesus punya Tuhan, ya terima apa adanya gitu. Oke Bang Aldo, itu saja pertanyaan saya tadi. Terima kasih ya Bang Aldo. Ya, selamat malam. Oke, baik, moderator saya kembalikan ya. Baik, Oke, terima kasih banyak buat Mas Aldo. Terima kasih banyak buat saudara-saudara Kristen yang bertanya. Kembali lagi, Komal Yonatan Nandar adalah salah satu komal yang bisa dipakai oleh teman-teman apologet Kristen untuk menjadi narasumber. Syaratnya itu ada beberapa. Pertama, apologet Kristen yang mau membuka kameranya dan jelas kapasitasnya karena menggunakan data, dan juga bukan dari golongan penghujat ya. Kita bukan orang yang mudah bagi kita membedakan bagaimana yang disebut dengan penghujat dan yang bukan penghujat. Yang penghujat itu adalah orang yang ketika bernarasi itu tidak menggunakan data ilmiah, jawaban ilmiah dan pernyataan ilmiah ya. Dan kepada teman-teman Kristen, kita masih izinkan kalian untuk diskusi. Tema kita adalah Mas Aldo membuktikan Yeshua punya Tuhan. Sepertinya sudah banyak yang percaya ya, dan ini luar biasa, di mana pernyataan bahwa Yeshua punya Tuhan bukan hanya diimani oleh Mas Aldo, walaupun masih beragama Kristen, tapi juga di formula keyakinan ini juga masuk dalam aliran Edistarian ya, karena Edistarian juga percaya Yeshua punya Tuhan. Buat teman-teman Kristen, kembali lagi, kami di sini pemberi fasilitas. Saya pada saat ini menjadi moderator, bukan menjadi narasumber. Ya, jadi saya memberikan tempat kepada kalian yang non-muslim untuk membantah Mas Aldo atau untuk membubuki Mas Aldo kalau mampu. Kalau nggak mampu, terima kenyataan. Dan jangan lupa masuk selimut, makan yang banyak, minum jangan banyak mengumpat. Nggak bagus buat kesehatan kalian ya. Jaga kesehatan kalian. Tuh. Aku curiganya ini unik, jangan-jangan Edis TV beli pesita dia. Semenjak beli pesita dia baru mengakui Yesus punya Tuhan. Ada nggak Edis TV Abang Aldo? Ya, sepertinya begitu ya. Di Amerika ya teman-teman ya. Di Amerika itu ya orang kan ngerti ya. My God, berarti emang jelas Jesus itu punya God. Itu jelas. Kalau di Indonesia ini yang masalah. Makanya teman-teman ya yang masih di Indonesia ya berdoa, minta berkat, minta banyak duit supaya jalan-jalan ke Amerika ya, temuin Edis, setuju ya, Yesus punya Tuhan. Itu jangan cuma di Indonesia aja mainnya, kurang jauh. Oke. Ya, Mas Aldo, karena bentar kita promo dulu. Ya, bentar. Okay. Teman-teman, kita mau promosi dulu. Yang kita promosikan adalah sebuah program ya. Program Mesia.org yang akhir-akhir ini tuh banyak diterpa gosip-gosip dan isu ya. Mungkin karena saking program ini mempengaruhi persatuan apologet kali ya. Jadi program ini adalah salah satu program pemberdayaan apologet di mana kami para pengurus Mesia.org adalah orang-orang yang sangat memperhatikan apologet. Dan kami mencoba untuk ya sedikit demi sedikit mengumpulkan uang kami ya. Sekali lagi saya katakan uang kami, artinya including uang saya loh ya. Uang saya dan uang teman-teman yang lainnya.
lainnya yang bergabung dalam kontributormesia.org, yang mana uang ini kami satukan untuk kami berikan kepada para apologet dalam bentuk, ada yang kami berikan tunjangan wifi-nya, ada yang kami bayari kursus bahasa asingnya, karena dalam kitab Yohanes barang siapa yang memiliki Roh Kudus itu bisa berbahasa baru. Benar ya Mas Aldo ya. Jadi kalau seandainya apologet Islam lancar bahasa Inggrisnya, lancar bahasa Ibraninya, lancar bahasa Aramaiknya, lancar bahasa Arabnya, maka kita menurut kitab Yohanes termasuk memiliki roh kebenaran atau Roh Kudus. Nah, oleh karena itu teman-teman, alhamdulillah sudah ada para asatis kita, top senior debat kita yang sudah mulai kursus bahasa asing. Doakan selama setahun ini mereka lancar, dalam 2 tahun mereka menguasai 2 bahasa sekaligus ya. Program Mesia ini program dari kita untuk kita, dan walaupun digoncang oleh beberapa isu ya yang mengatakan bahwa Uniriva jual Bang Zuma, Uniriva tilap uang donasi. Hello. Maaf ya, kalian ngomong apa aja program kita tetap jalan ya. Yang punya uang aja santuy ya. Kita yang punya uang aja santai kok, kalian yang sibuk ya. Jadi nggak apa-apa. Yang penting kita para apologet bersatu. Kita akan mensupport Kak Nora menjadi apologet yang lebih berwibawa, value-nya lebih tinggi. Suatu saat Kak Nora akan bisa bahasa Ibrani, bahasa Inggris ya. Kita tunggu kemunculan Bunda Gembala ya, karena Bunda Gembala ini bukan cuma saya, ada Kak Nora juga ya. Dan kita support Kak Nora value dalam berdebatnya itu intelek ke depannya ya. Sama seperti Mika yang kita bersama-sama kita support para apologet ini. Muncul pertama debat cuman baca Yohanes, tapi kemudian 2 tahun, setahun, 3 tahun, 5 tahun mereka tumbuh menjadi orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mumpuni dalam dialog dan bisa masuk ke ranah akademik ya. Nah, jadi mari bersama-sama kita support program ini dengan cara apa? Maaf, yang mau jadi kontributor harus daftar dulu ya. Jadi silakan hubungi nomor kontak para pengurus, di mana akun yang bisa kalian temui sebagai pengurus adalah akun saya, akunnya para pengurus seperti Jun, Gofur, Nona Cebi, Bang Teku. Maaf ya, mungkin saya akan promosikan para pengurus Mesia teman-teman ya. Dan kami sudah membuat sebuah parameter apologet yang sedang kita coba untuk support ya, itu kita mapankan di 12 top apologet. Nanti kita tahun 2028 kita ganti lagi 12 karena kuotanya 12 ya. Oke, saya perkenalkan kepada Anda semua para pengurus Mesia. Jadi kalau ada yang kemarin bilang ada yang itu pengurus, itu bukan ya, itu fitnah ya, dia bukan pengurus. Yang pengurus itu ada 9 orang ya, dan ini bukan orang-orang yang terkenal ya, seperti saya nggak terkenal ya, saya mah biasa aja ya. Jadi ini adalah orang-orang yang memang mendedikasikan hidupnya mengawasi apologet, memperhatikan gerak-gerik para apologet. Baik, kita perkenalkan para pengurus Mesia. Oke, ini dia satu persatu teman-teman akan berkenalan dengan para pengurus Mesia. Baik, izin saya kecilkan Mas Aldo dulu ya. Ya, silakan. Oke, ini dia teman-teman, akun Bang Teku adalah seorang yang berdedikasi tinggi untuk kepentingan kita para apologet. Tidak banyak cerita, tidak banyak omong, tidak banyak tidak suka bertengkar dengan sesama. Tapi beliau adalah salah satu pengurus. Ya, dia adalah pengarah strategi, pengawas gerakan, penjaga narasi apologet. Prinsip gerakannya terstruktur dalam langkah, tegas dalam arah, bijak dalam penyampaian. Syarat utama menjadi orang yang diperhatikan oleh Mesia adalah harus istiqomah dalam berdakwah dan juga bil hikmah, komitmen dan konsisten ya. Ini ada salah satu pengurus Mesia. Lanjut, pengurus selanjutnya yang tak kalah epiknya teman-teman, yang tak kalah luar biasanya. Ini adalah the one and only ya, Bunda Gembala. Pengurus Mesia Unity adalah Bunda Gembala, skillnya menjawab oten, meludahi penghujat, dan hobinya makan ya. Ini Bunda Gembala Anda. Dan ini adalah salah satunya Nona Cebi ya. Nona Cebi ini skillnya memanajemen apologet, hobinya tidur ya. Ini pengurus yang tidak terlalu berguna buat peradabannya. Kemudian ini salah satu pengurus keuangan kita, Bang Andi, mengatur keuangan Mesia, hobinya menjuliti apologet ya. Jadi kalau ada apologet yang aneh-aneh itu dia akan memberikan info
info-info kepada kita para apologet lainnya ya. Nah, kemudian kita akan tunjukkan lagi ada yang namanya ini Bang Gofur ya. Bang Gofur ini salah satu pengurus bagian apa? Dia bagian penyambung lidah kontributor dengan para apologet. Jadi kalau ada kontributor yang mempercayakan uangnya biasanya lewat Bang Gofur karena wajahnya sangat inosen ya, terpercaya dan insya Allah amanah. Nah, kemudian Kak Cha, salah satu pemerhati apologet yang memperhatikan kesehatan para apologet ya, yang juga memberikan ide-ide kreatif untuk para apologet yang memantau apologet dari belakang layar. Bang Jun juga memperhatikan narasi apologet, mana yang pantas, mana yang tak pantas, kemudian melaporkan supaya mereka akan dilabeling oleh Mesia sebagai top apologet. Kemudian ada Bang Riza, salah satu penjaga typing yang juga penjaga komen-komen di grup apologet dan juga menjaga apologet kita. Kemudian ada terakhir Kak Ina, ini dia the one and only the mysterious girl yang menjaga apologet, terkhusus menjaga saya secara pribadi. Jadi Mesia ini apa sih? Mesia Unity adalah program pemberdayaan apologet dalam hal kebutuhan dan ilmu. Moto kami cover kebutuhan bukan keinginan. Standar adalah istiqomah bil hikmah, berjuang bersama memuliakan agama Allah. Program kami tahunannya adalah program Apologet Award, tunjangan wifi bulanan, tunjangan mengajar, tunjangan kursus top apologet, belajar bersama Mesia. Nah, kemudian kami sudah punya program belajar gratis buat para apologet dan non apologet, yaitu belajar 3 bahasa. Jadwal belajarnya teman-teman itu hari Jumat dan Sabtu untuk belajar bahasa Arab bersama Ustazah Sofita ya, jam 16 sampai jam 17. Kemudian belajar bahasa Ibrani bersama Moremoto itu hari Senin dan Selasa jam 8 sampai 9. Belajar bahasa Inggris bersama Sir Ellen jam 10 sampai jam 11 Rabu dan Kamis. Kemudian untuk program The Epic program kita adalah pemberian kursus bahasa asing untuk 6 apologet ya. Hanya satu yang tak kita tampilkan karena kita nggak mau dibilang jual nama beliau. Siapa beliau? Iya, the one and only gurunda kita, abang kita yang adalah orang yang kita hormati. Kami nggak mau dituduh jual nama beliau, makanya kita nggak suka sebut-sebutin ya, karena beliau adalah orang yang juga harus dijaga ke marwahnya, yaitu abang kita, yaitu Bang Zuma. Soalnya gini guys, nanti kita dituduh menjual nama beliau. Ini dia ya penasehat apologet kita, Gurunda Zuma, di mana skill beliau menjadi guru apologet, mendidik dengan metodologi, membentuk argumen yang beradab. Jadi nama Bang Zuma ini terlalu berat ya. Jadi jangan sampai nanti dibilang, wah Mesia jual nama Bang Zuma. No, kita ini murni ingin Bang Zuma menjadi pribadi yang jauh lebih hebat, go internasional. Maka program Mesia teman-teman adalah satu program yang memperhatikan kesehatan dan kebutuhan apologet serta ilmunya apologet. Untuk kuota tahun 2026 sampai 2027 cukup di 12 dulu ya yang harus diasah. Kemudian 15 akun penerima tunjangan wifi. Insya Allah nanti tahun 2008-2009 2 lagi kita bikin kuota lagi untuk pemberian belajar kursus bahasa. Jadi kursus bahasa itu 1 tahun ya teman-teman, 1 bahasa ya. Jadi karena alhamdulillah donatur kita memberikan kepada para top senior debat ini untuk 2 tahun. Tapi nanti kalau misalkannya ada yang 1 orang sudah, oh saya 1 tahun saja cukup, nanti akan dialihkan kepada apologet lain, begitu ya. Begini cara kami memperhatikan apologet ini yang bisa kami lakukan. Kami mungkin tidak bisa melakukan banyak hal ya. Kami tidak bisa kumpulkan uang miliar rupiah. Tapi uang kami yang receh-receh inilah kami kumpulkan uang dari YouTube. Oke, saldo yang paling utama itu muncul dari hasil AdSense YouTube Uniriva ya. Saldo Mesia itu, jadi kalau kalian bilang Uniriva cuma ngumpulin duit orang, maaf, Uniriva ini ngumpulin duit dari duitnya sendiri juga ya. Jadi sorry to say buat kalian ya yang mengatakan bahwa itu uang orang lain dan Uniriva cuma ngumpulin duit. Enggak, ini duit dari hasil AdSense YouTube Bunda Gembala ini ya. Juga ada 2 YouTube yang memang mendapatkan AdSense. Ini dilihat ya teman-teman, perhatikan ya. AdSense YouTube Uniriva itu pendapatannya itu lumayan daripada lumayan ya. Di antaranya ada sampai mencapai 4 juta ya. Kadang mencapai
mencapai 4 juta. Kemudian YouTube kedua itu dapat 1 jutaan. Maka uang inilah, nah ini akun Mesia X Unriva ini murni milik umat. Ini murni milik Apologet. Di mana nanti akun ini akan melivekan Pastor Loading, Papi Gembala dan Tante Mika. Dan uangnya akan untuk para Apologet. Masya Allah, dapat apa itu? Subhanallah. Apa itu? Barakallah. Nah, jadi di sini kalau teman-teman lihat ya, ini uang dari adsense ini mencapai 1 jutaan. Ya, 1 jutaan. Nah, uang ini nanti akan masuk ke kas Mesia. Di mana nih? Sampai 1 jutaan ya. 1 jutaan ya kita dapat ya. Dan uang ini akan langsung masuk ke dalam Mesia ya. Nah, kalau uang yang Riva MOW itu memang belum semua masuk ke kas Mesia karena saya belum ada yang menafkahi. Tapi insya Allah kalau saya sudah dinafkahi maka seluruhnya itu untuk Mesia X Unit Mesia.org. Jadi kalaupun nanti enggak apa? Aku masuk sedikit, udah kelamaan ya. Jadi gini, buat teman-teman yang di bawah ya, buat teman-teman yang di bawah yang ngetik-ngetik kelamaan ya, jangan kalian menginginkan orang Islam dengan orang Kristen debat mulu gitu loh. Jadi Uniriva ini bagaimana biar lancar debatnya, biar lancar, nggak ada gangguan keuangannya, nggak mengganggu kependidikannya. Jadi niat Uniriva ini baik. Jangan kalian melihat, oh ini kelamaan. Bagaimana harusnya kalian mendukung Uniriva ini, gimana memajukan apologet Islam. Bukan kalian lihat, oh ini ada berantem, meninggoy orangnya nanti nggak makan, kalian tanggung jawab. Nggak apa-apa. Jangan dipikirkan netizen ini, Mika, rata-rata kan netizen ini kan mereka tuh nggak mau melihat kita memberikan informasi yang kepentingannya untuk apologet. Mereka tuh cuma mau debat-debat aja. Kadang mereka tuh nggak suka lihat apologet tuh akur, lihat apologet tuh semakin bervalue. Mungkin bagi mereka yang penting udah kalian babak belur aja sama Oten. Ntar ya Christian ya. Nah, nggak apa-apa, biarin aja. Oh ya, satu lagi teman-teman, saya menghimbau buat seluruh netizen ya, support Bang Faruk dengan membeli produk beliau. Beliau jualan parfum. Insya Allah nanti kita juga ada program dari Mesia yaitu Tante Mika spesial untuk mempromosikan produk para apologet. Jadi apologet ini nanti kan jualan teman-teman. Nanti Tante Mika marketing produknya para apologet. Jadi dia masuk ke Komal untuk mempromosikan produknya Ustadz Wafi, produknya Bang Faruk. Nah, Tante Mika ini belum digaji teman-teman ya. Tante Mika belum dapat apa-apa. Dia betul-betul membuktikan kepeduliannya kepada apologet lain. Karena memang Tante Mika ini adalah CEO yang menyamar. Jadi dia nggak butuh uang, tapi dia butuh untuk mensupport saudaranya sesama apologet. Nanti Tante Mika akan datang ke Komal-Komal mempromosikan jualan Bang Faruk, jualan Ustadz Wafi, buku-bukunya, programnya Kores misalkannya. Kores punya program pemberdayaan apa? Dari API ada program apa, nanti Tante Mika yang promosikan. Dia tim marketing kita mungkin nanti insya Allah. Silakan. Ya gini, ku tambahkan lagi sebentar 2 menit ya. Jangan kebutuhan kalian aja yang kalian tuntut kepada kami, tapi kebutuhan para apologet kita tidak kita beri. Itu ya teman-teman ya. Tetap kompak kita semuanya, tetap semangat. Silakan lanjut Bang Aldo, ada yang mau disampaikan lagi Bang Aldo? Silakan Mas Aldo. Mungkin kalau diizinkan closing statement aja ya. Bang Aldo, saya mau nanya boleh nggak sebentar ke Bang Aldo? Masih ada mungkin ini ada Christian. Orang Kristen yang mau bertanya. Ya, ini ada Christian. Silakan. Boleh. Iya. Aku baru silakan. rekam dan Bang Aldo. Ya, bentar Ustaz Filipus, biar saya ambil alih bentar. Bentar biar nggak ini ya. Mas Aldo masih mau ditanya lagi? Boleh buat berapa yang menit naik lagi? aja ini ya, yang udah naik. Yang naik aja, oke. Oke, Christian, kamu masih punya kesempatan untuk nanya ke Mas Aldo. Silakan, Christian. Oke, Bang Aldo, Bang Aldo kan jago Aramaik ya. Nah, saya dapatkan di dalam bahasa Aramaik Syria, kalau godly atau ketuhanan itu tuh Allahuta, betul nggak? Allah ditambah uta. Iya, sepertinya begitu. Yes. Allahuta. Yes, dan itu
akar katanya bisa dari Allah atau Alloho. Nah, tapi kalau disambungin ke dalam, tapi kalau ditambah uta itu tuh vokal di belakangnya hilang. Misalnya A-nya atau O-nya, yang Allah, Alloho. Jadi tinggal ditambah uta jadi Allah, uta. Nah, itu semua itu Bang, Gatli, Allah, uta, Alloho itu generic atau proper name? Itu bukan proper name. Yes, itu bukan proper name. Gak apa-apa Bang Alu ada di sini ya. Terus kalau ada yang bikin itu seakan proper name gimana? Proper name Allahota gitu. Atau apa? Enggak. Yang mana? Itu kan Allah huta. Dari akar kata Alloho dan Allah. Iya. Betul kan? Itu semuanya generic name kan? Ya, tapi secara pengucapannya, sorry ya, saya mau bilang mirip banget sama nama Tuhannya Uniriva. Iya, iya. Ya, Ada itu kemiripan. ya ada kemiripannya saya bilang ya. Terus menurut Abang sebagai orang yang belajar bahasa Aramaik gitu, itu ada kemiripan ya? Iya, ada kemiripan. Sama-sama Semitik soalnya. Ya, cuman dari generic loncat jadi proper name, betul nggak? Betul. Ya udah, gitu aja sih. Saya nggak mau menjurus. Thank you Bang. Ya, sama-sama. Next ya. Oke, selesai. Ada yang mau disampaikan Mas Aldo mungkin? Ini ada lagi kayaknya deh. Pak Filipus atau siapa? Oh, ini Muslim. Akina Filipus itu Muslim. Oh, oke. Berarti udah ya, selesai. Oke. Kak Kastor, halo. Halo Kak Kastor. Oke. Mas Aldo mungkin silakan closing statement atau ada yang mau disampaikan, nanti kita lanjut nanti Bang Filipus dengan Tante Mika aja ya, lanjut di diskusi ya. Oke, sebagai penutup yang pertama ya, saya atas nama pribadi dan tim Pesita Indonesia Merdeka mengucapkan banyak terima kasih ya buat Mas Nandar ya, dan juga Pak Mika dan Mbak Yuni Rifa yang menjadi host sesi pada malam hari ini ya. Yang kedua adalah teman-teman, apa yang kami sampaikan tadi kan bukan doktrin ya. Itu hanya pengetahuan dalam bahasa seperti apa gitu. Dan sifatnya tidak memaksa. Kalau teman-teman merasa, oh ini nggak perlu dipakai, nggak perlu diyakini, ya nggak apa-apa ya. Jangan sampai hanya karena perbedaan, dijadikan perbedaan itu alasan kita bermusuhan. Jangan gitu. Ya, tetap aja kalau misalnya ketemu saya di jalan, ya sapa aja gitu. Jangan sampai ada perasaan dendam atau apa gitu ya. Walaupun tadi nada saya ada kalanya tinggi gitu ya. Yang terakhir adalah teman-teman, ini adalah proyek yang skalanya nasional ya. Jadi kami terus terang aja, kami ingin sekali ya masyarakat di Indonesia ini belajar bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu hampir mati loh. Nah, saya tuh seneng banget ya teman-teman Muslim tuh tadi seperti yang disampaikan sama Mbak Rifa di proyek atau program Mesianya itu ada pembelajaran bahasa Aramaik. Nah, teman-teman Muslim ini kalau belajar lebih cepat loh. Karena udah ada basicnya gitu. Qadarullah Mas Aldo, salah satu program Mesia yang sangat epic sekarang itu adalah kita memfasilitasi top apologet kita itu belajar bahasa asing. Nah, Ustaz Wafi kursus kita privatkan bahasa Inggris selama setahun. Nanti setelah selesai 1 tahun dia boleh memilih bahasa mana yang dia privatkan lagi. Kalau bagi dia cukup, nanti kita kasih kuotanya ke orang lain. Saat ini yang sedang jalan itu Yonatan Andar. Dia pilih bahasa Aramaik per bulannya itu dia janji itu 6 bulan. Kemudian Bang Faruk itu belajar bahasa Arab. Kemudian Ustaz Wafi, Bang Ardiansa, Pastor Loding, sama satu lagi gurunda kita itu memilih bahasa Inggris. Kemudian saya pribadi belajar bahasa Arab. 1 tahun kita target Mesia ini nanti akan kasih sertifikasi bahwa sudah melalui belajar bahasa asing selama 1 tahun. Nanti tahun kedepannya 2 tahun ya, di backup biaya belajar privat mereka tuh di backup sama Mesia. Dan kita sudah alhamdulillah sudah deal gitu. Keren lah ininya.
Mantap. Itu saya dukung banget ya. Jangan karena kita beda agama, tiap harinya berdebat dan kita bermusuhan. Kita belajar gitu. Ya saya juga dalam Mas Aldo juga mau kalau belajar bahasa Arab. Mas Aldo kalau mau belajar bahasa Arab nanti boleh masuk kelasnya Mesia, nanti boleh. Karena kita juga punya kelas reguler yang mana orang awam atau non apologet boleh belajar gratis bersama program Mesia. Jadi setiap hari dari Senin sampai Jumat itu dua hari ada bahasa Arab, bahasa Inggris dan juga bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani saat ini guru kita masih Bang Moto. Dan itu kita kasih tunjangan mengajar. Iya. Aramaik juga ya teman-teman. Bagus, saya pernah diskusi sama Pak Moto ya. Aramaiknya juga bagus, lancar, lebih lancar dari saya. Guru kita itu ya. Nanti kita mungkin kalau ada yang bahasa Aramaik bisa menjadi guru kami juga bisa bayar Mas Aldo per bulannya untuk ngajarin kami para Mesia bahasa Aramaik. Tapi kami reguler ya, siapapun boleh belajar. Misalnya Mas Aldo misalnya kurang pas mungkin ada. Iya, maksudnya lebih bagi kami ini adalah ilmunya. Kalau beliau itu di bahasa Ibrani. Mungkin jadi kalau saya tambahan dari saya, teman-teman di dalam toko online kami ya, teman-teman bisa download ya. Ada buku judulnya gini, belajar Aramaik bahasa Yeshua dalam waktu sebulan. Nah, paling tidak dengan membaca buku itu, kita tuh setelah 1 bulan udah bisa nulis nama kita sendiri pakai Aramaik Estrangelo. Gitu. Paling tidak kita kayak belajar kelas 1 SD itu, ini Ibu Budi gitu. Itu udah bisa lah ya. Nah, itu dari situ teman-teman bisa belajar lebih jauh lagi. Ya, nanti. Nah, ada kelas-kelas yang akan kami buka juga, cuma itu dalam progres. Paling tidak ya nggak mau kalah nih sama tim sebelah nih ya. Tim sebelah ada program Mesia nih, kita juga nih ada di sini dan mari kita sama-sama ya menimba ilmu di sini gitu. Ya, jangan mau kita nih diadu domba terus ya. Kalian itu harus sadar ini bangsa-bangsa yang majemuk ya, gampang disulut untuk perpecahan. Bahasa Indonesia ada untuk mempersatukan kita. Walaupun kita ini beda-beda agama, kepercayaan, jangan sampai tuh kita kalau ketemu baku hantam, nggak boleh. Ya, oke, itu aja teman-teman ya. Saya tunggu kedatangan teman-teman di toko online kami. Teman-teman bisa download aja buku-buku yang free. Bro Aldo, sebentar dong. Pak Sibolis, ya silakan Pak. Ini sebenarnya di grup kita dulu, di grupnya Rio udah sering kutanya. Jadi ini terkait tema tadi ya. Sebenarnya perbedaan ketuhanan antara yang disembah Yesus dengan ketuhanan Yesus, dan yang saya tahu di Pesita itu kan Musa itu juga kategori Tuhan ya. Sebenarnya tingkatannya seperti apa itu? Sebenarnya dulu di grup Rio sering saya tanya, cuman kayaknya Bro Aldo lagi sibuk proyek terjemahan ini, jadi nggak pernah atensi kayaknya waktu saya masih di sana. Oh iya, kalau WhatsApp saya kurang aktif memang. Terlalu saya banyak juga grup udah nggak di WhatsApp. sana sekarang, udah nggak di sana juga sekarang. Ya, Ini aja Pak, ini materi yang cukup dalam ya. Kalau Iya, saya saya jelaskan tahu. itu dalam waktu sedikit juga kayaknya juga kurang ini, nanti taunya cuma buntutnya doang gitu, nggak seru. Ada baiknya ya. Maksud saya juga gini bro, entah kapan-kapan bikin live atau komal yang topiknya itu gitu loh, biar orang-orang Kristen. Saya kan sebenarnya oposisi nih ya di bidang keimanan ini, oposisi sebenarnya. Ada ya. Biar nggak rancu gitu, Bro Aldo boleh dong bikin kapan-kapan. Sebenarnya perbedaannya Ada apa oposisi. antara tuh, karena di Pesita itu Musa itu juga Tuhan gitu loh. Iya. Nanti ya. Iya. Kalau emang bagus banget itu materi yang memang disukain sama banyak orang, kami akan buatkan e-book ya. Jadi bagi yang nggak nonton live itu bisa download gitu kan untuk dipelajari lebih jauh. Kalau tertulis lebih gampang ya. Saya pikir itu ya. Masih Bolis, saya catat nih ya, live streaming dengan topik itu.
Karena Bro Aldo yang kirim link PDF ke saya itu kan saya baca itu, oh iya ya kalau berdasarkan ini ya ada banyak Tuhan di Pesita itu gitu loh. Nanti, iya nanti. Jangan dibocorin sekarang. Iya, maksudnya kalau buat tema itu summon saya dong ya kan, boleh dong ya request. Boleh. Saya juga nggak tiap hari Tenang tiktokan aja. soalnya. Oke. Singkat ya sebentar Bang Romualdo ya, singkat karena ini sudah bertanya kan masalah Musa dipanggil Tuhan atau dianggap Tuhan atau bagian dari Tuhan. Kira-kira bisa itu Filipus Christian bisa nggak diberi penjelasan tentang singkat aja tentang itu, karena memang ada ayat yang berbunyi seperti itu bahwa Musa adalah Allah bagi Firaun, Kejadian 7 ayat 1. Coba siapa tahu kan bisa di ini. Oke. Keluaran singkat, bukan singkat aja ya. Keluaran 3 ayat 14. Oke, singkat aja, kebetulan tadi nyebut-nyebut nama Pak Moto ya. Saya pernah diskusi sama Pak Moto dan Pak Moto juga udah baca Injil Aramaik. Begitu saya tanya nih ayat yang saya maksud, saya tanya Pak Moto, Pak gimana? Ini politeis atau monoteis? Dia bilang politeis. Ya, Yeshua tidak mengajarkan monoteis. Gitu. Oke, itu aja dulu ya. Nah, sebenarnya itu bro yang bikin Kristen itu keberatan Yesus punya Tuhan itu sebenarnya di situnya, karena paham itu mungkin mereka belum pernah dengar, makanya ini kita semua sama-sama belajar ya. Kalau misalnya ada yang bingung, ada yang mau tanya, itulah tugas kami menjelaskan ini. Ini yang Muslim aja ngerti gitu. Kebetulan Pak Moto ngerti Aramaik, jadi Muslim yang begitu saya kasih tahu, dia manggil Pak Moto, ini bener nggak sih Om Aldo ini jelasin kayak begini? Nah Pak Moto itu kan jadi second opinion sama-sama Muslim. Nah akhirnya penjelasan saya sama Pak Moto sama, ngerti dia gitu. Oke. Ya, dan next perolanya Bang Moto, saya jelasin. Bang Aldo. Ya, sebelumnya Bang Moto salah satu guru pengajar bahasa di program Mesia Belajar Bersama Mesia, yaitu program yang dimana tuh gratis ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Program Mesia ini adalah program yang buat teman-teman kontributor, kalau kalian mencintai Bang Moto, ya, kalau kalian menyayangi Bang Moto dan menurut kalian Bang Moto ini perlu kita support, saya hanya minta bantuan kalian untuk menjadi kontributor The Mesia agar Bang Moto dapat tunjangan mengajarnya lebih tinggi. Karena untuk saat ini kami baru bisa memberikan sedikit saja ke Bang Moto. Per bulannya itu kami baru bisa hanya sedikit sekali kontribusi Mesia buat Bang Moto karena baru bisa memberikan ya cuma 500.000. Ayolah sama-sama kalau bisa kita tuh kasih Bang Moto itu per bulannya itu minimal kalau nggak 1 juta sebulan. Kan buat beliau mengajar ilmunya mahal soalnya teman-teman ya. Karena untuk saat ini guru bahasa Inggris kita, gue yakin 10 juta juga bisa. Ya, ini adalah program yang bagus ya. Saya minta teman-teman di bawah dukung ya, supaya kita sama-sama belajar di sini. Ya, bagus ini programnya. Saya dukung. Tapi ditunggu topik tadi Bro Aldo ya. Tadi Komal lu juga nggak apa-apa di Komalnya siapa juga nggak. Tapi jangan lupa disummon kalau bahas itu ya. Oke. Thank you ya teman-teman, aku tak pamit ya. Selamat malam semuanya. Thank you. Makasih banyak Mas Aldo, sehat-sehat selalu. Terima kasih Bang Aldo. Ya, mari semua, selamat malam, mari.